ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu kebiasaan yang selalu kita lakukan ketika masuk Idul Fitri, Idul Adha, bahkan kadang-kadang satu hari sebelumnya, atau sudah masuk habis sholat, sering kita mengucapkan kalimat-kalimat tahniah, ucapan selamat. Dan tentunya semakin kita tahu tentang apa dasar landasan kita untuk mengucapkan ucapan selamat tersebut, maka semakin yakin kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam pelajaran kita pada hari ini, insyaallah kita akan menelusuri makna dan apa saja ungkapan-ungkapan yang sebaiknya kita lakukan saat kita mengucapkan kalimat tahniah pada saat kita memasuki bulan Syawal, ya, saat kita hendak melaksanakan lebaran Idul Fitri atau nanti Idul Adha. Dalam kitab Al-Mughni ada sebuah pasal namanya Qaulun Nas fil Idain taqabbalallahu minna wa minkum. Ada di situ penjelasan tentang perkataan manusia dalam dua Id, dalam dua lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu dikatakan dalam kitab itu, qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, qala Ahmad rahimahullah, wala ba'sa an yaqula ar-rajulu lirrajuli yaumal id taqabbalallahu minna wa minka. Tidak masalah seseorang mengatakan kepada saudaranya pada hari Id, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami dan dari engkau. Nah, ini ungkapan yang sering terucap dan sering kita dengarkan. Kemudian su'ila Ahmad an qaulin nas fil aidain taqabbalallahu minna wa minkum. Imam Ahmad ketika ditanya apa hukum manusia atau orang-orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qala la ba'sa bihi yarwihi ahlus Syam an Abi Umamah. Enggak masalah mengucapkan itu. Kenapa? Ada riwayat yang bersumber dari ahlus Syam, penduduk Syam, dan sumber ini dari Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah salah seorang sahabat. Jadi ahlus Syam dapat ilmu taqabbalallahu minna wa minkum ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Jadi dalam riwayat Abu Umamah ini, anna Muhammad ibn Ziyad qala kuntu ma'a Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza raja'u minal 'id yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Wa qala Ahmad isnaduhu hadis hasan, hadis Abi Umamah isnaduhu jayyid. Jadi dari Muhammad bin Ziyad, beliau berkata, aku bersama dengan Abu Umamah Al-Bahili dan lainnya dari sahabat Nabi SAW. Mereka apabila pulang dari Id
antar mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami dan dari engkau ibadah-ibadah itu. Dan sanad hadis ini dari Abu Umamah adalah jayyid. Nah, jadi itu sumber yang mengungkapkan tentang taqabbalallah minna wa minkum dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Wa fi Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan Al-Baihaqi, an Khalid ibn Ma'dan qala laqitu Wasilah ibn Asqa fi yaumi Idin. Aku bertemu dengan Wasilah bin Asqa pada hari Id. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Lalu aku mengucapkan kepadanya taqabbalallahu minna wa minka. Faqala, beliau membalas, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Dia membalas, ya, semoga Allah menerima dari kami dan daripada engkau. Qala Wasilah, lalu Wasilah mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Id. Aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Id. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Aku ucapkan kepada beliau taqabbalallahu minna wa minka. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Nabi pun membalas taqabbalallahu minna wa minka. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu ungkapan yang kita telusuri itu dari Ahlus Syam, kemudian sumbernya adalah dari Abu Umamah, lalu Abu Umamah menjelaskan bahwa beliau pernah mengucapkan itu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasnya juga, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Lalu apakah pernyataan yang lain boleh untuk kita ucapkan selain taqabbalallahu minna wa minka? Salah seorang ulama kontemporer, Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya tentang at-tahni'ah, ungkapan bagaimana kita mengungkapkan untuk suasana Id ini kepada saudara-saudara kita, kata beliau, faqad waqa'at min ba'di sahabah. Sebagian sahabat melakukannya. Wa ala fard annaha lam taqa fa innaha al-an minal umuril adiyah. Meskipun tidak terjadi itu, kalau riwayatnya tidak bisa kita telusuri, sungguhnya ini sudah menjadi adat pada manusia, sudah menjadi kebiasaan. Yuhanni ba'duhum ba'dan bi bulughil Aid. Kemudian sesama mereka mengucapkan sampainya hari Id wastikmalis siyam wal qiyam, dan sempurnanya kita melaksanakan ibadah puasa dan qiyam. Beliau memasukkan hal ini dalam kategori adat, ya, dalam kategori adat, tradisi dan kebiasaan. Yang kalau dimasukkan ini ke dalam adat, maka kaidah adat itu adalah al-aslu fi umuril adat al-ibahah. Sesuatu dalam urusan masalah adat itu boleh, ya, hatta yarida dalilun bil mana, sampai ada dalil yang mencegahnya, dan tidak ada. Sehingga Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ungkapan, ucapan yang bermacam-macam yang ada pada manusia, dan di Indonesia sering kita dengar minal aidin wal faizin. Itu yang paling sering dan paling familiar di kita. Minal aidin wal faizin artinya adalah semoga Id ini terus berulang setiap tahun. Semoga kita ketemu terus sama Id. Wal faizin, semoga kita beruntung, sukses dalam melaksanakan ibadah kemarin. Jadi doa, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Id. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah, termasuk orang-orang yang sukses. Itu ungkapan yang sering kita ucapkan, tapi sebenarnya itu bukan hanya di Indonesia, juga dilakukan di beberapa tempat di dunia. Nah, itu sepanjang, kata beliau, kata-kata yang diucapkan, ucapan selamat itu tidak bertentangan dengan syariah secara umum, nilai syariah secara umum, maka dia menjadi boleh. Jadi ungkapan apapun
yang kita ucapkan, merasakan atau untuk mengungkapkan kebahagiaan kita dengan masuknya Idul Fitri dan Idul Adha itu menjadi boleh sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah syariat secara umum. Nah, ini kadang-kadang memang luar biasa. Id, hari raya di dalam Islam ini adalah hari raya perjuangan. Setiap tahun kita merasakan suasana baru ketika Id. Kenapa? Kita diperintahkan untuk berjuang dulu 1 bulan dengan perjuangan yang maksimal. Semakin maksimal kita berjuang, semakin indah kita mengungkapkan rasa kebahagiaan kita kepada teman kita. Nah, oleh karena itulah boleh kita untuk mengungkapkan apa saja kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, mengungkapkan tentang kebahagiaan kita. Tetapi ketika kita menemukan ada riwayat, apalagi sahabat menyatakan tentang ungkapan tersebut, maka yang paling utama kita untuk ungkapkan adalah taqabbalallah minna wa minka. Tetapi bagi ingin menambah minal aidin wal faizin atau ingin membuncahkan rasa kebahagiaannya dengan ungkapan-ungkapan indah dalam bahasa dia, silahkan. Tetapi karena kita punya riwayat, maka silahkan jangan tinggalkan riwayat dari sahabat ini untuk menjadi ungkapan yang indah saat kita bertemu dengan saudara kita. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami yang mengucapkan dan dari engkau. Dan ini adalah ungkapan yang sangat indah. Kenapa? Karena kita sangat berharap mudah-mudahan perjuangan kita dalam 1 bulan diterima. Dan kalau diterima, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dengan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ungkapkanlah kalimat-kalimat untuk mengekspresikan rasa kebahagiaan kita itu. Dan yang paling pertama, ungkapkanlah taqabbalallah minna wa minka. Dan kalau kita ingin menambah, silahkan ekspresikan dengan bahasa kita sepanjang tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu syariat, dengan ajaran syariat secara umum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.